Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Tanya lelaki tua itu. Bukankah kota matahari dan bulan ingin membalas dendam pada Chen Ping? Tanya Huo Qing. Itu balas dendam. Lin Kevan membawa orang ke sini secara pribadi. Tapi, orang tua itu ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Apaan sih? Kalau ada yang mau diomongin, ngomong aja. Huo Qing mengernyit. Namun, Lin Kevan tidak menangkap Chen Ping. Tampaknya dia membawanya ke kota Sun Mun. Ketika mereka meninggalkan dinasti Xiao, mereka berbicara dan tertawa. Lin Kevan tampak semakin menjilat. Aku tidak tahu mengapa, kata orang tua itu. Oh, ada hal seperti itu. Huo Qing tampak bingung, Lin Kevan berada di alam abadi, dan dia juga orang yang sangat berbakat dan sombong. Bagaimana dia bisa begitu menyanjung Chen Ping? Mungkinkah Lin Kevan tahu bahwa ada seseorang di belakang Chen Ping, jadi dia bersikap seperti ini? Lelaki tua itu menganalisis. Itu mungkin saja, tetapi bahkan jika ada seseorang di belakang Chen Ping, apakah dia lebih kuat dari Sun Moon City? Huo Qing tampak bingung. Kekuatan kota matahari dan bulan adalah salah satu yang terbaik di dunia surga dan manusia. Chen Ping adalah seorang kultivator kecil di alam Mahayana. Apakah ada pendukung yang lebih kuat dari kota matahari dan bulan? Huo Qing sedikit tidak yakin, karena dia tidak tahu apapun tentang kekuatan di balik Chen Ping. Tuan, jika Chen Ping membentuk aliansi dengan kota Sun Mun, 10 istana akan berada dalam bahaya. Kita harus membuat rencana lebih awal. Orang tua itu mengingatkan dengan suara rendah. Kita benar-benar perlu membuat rencana. Huo Qing mengangguk, lalu berkata, pergilah dan keluarkan dekrit darurat dan minta ayahku untuk mengirim beberapa ahli. Tuan muda, Anda ingin membantu 10 istana? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Aku tidak akan membantu. Penghancuran 10 istana tidak ada hubungannya denganku. Mungkin jika 10 istana dihancurkan, aku akan dapat membangun kembali 10 istana. Aku takut Chen Ping akan melakukan sesuatu yang buruk padaku. Sekarang hanya ada kau dan aku. Jika Chen Ping benar-benar melakukan sesuatu yang buruk padaku, aku takut aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Huo Qing tahu betul bahwa jika Chen Ping bergabung dengan kota matahari bulan, 10 istana akan sulit melawan. 10 istana dapat dihancurkan, tetapi dia tidak dapat mati. Dia hanya datang ke 10 istana untuk menyapu emasnya. Mungkin suatu hari dia akan dipindahkan ke istana lain. Jadi begitu, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan kemudian menghancurkannya. Saat token itu hancur, kekosongan bergetar dan sebuah suara perlahan terdengar. Ada apa? Suara lama itu seakan menembus alam semesta dan bintang-bintang dan mencapai sini. Ayah, aku dalam bahaya. Huo Qing berkata tergesa-gesa. Suara tua itu hanya berkata, lalu tidak ada gerakan lagi. Huo Qing menyipitkan matanya sedikit, tampak sedikit malu. Tuan, jangan khawatir, Tuan pasti akan mengirim seseorang. Orang tua itu menghibur Huo Qing. Huo Qing mengangguk, berbaring di tempat tidur, dan bermain dengan kepala anak itu. Chen Ping mengikuti Lin Kevan dan 2 orang lainnya kembali ke kota Sun Mun. Namun tidak lama setelah mereka meninggalkan dinasti Xiao, tiba-tiba beberapa aura mengerikan datang langsung ke arah mereka dari jauh. Lin Kevan sedikit mengernyit, siapa yang berani menyerang kita? Hua Zhangweng dan Mo Saying saling berpandangan dan juga sedikit terkejut, karena aura ini sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, aura ini tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Kedua pemimpin itu sebenarnya adalah Hyun Bin dan Zhou Tang. Kedua pria itu mengambil batu peri Chen Ping dan pergi membantu Chen Ping merekrut pembantu. Sekarang kedua pria itu telah datang dengan beberapa kultivator. Tanpa terkecuali,
Semua kultivator ini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan keinginan mereka terhadap batu abadi adalah yang paling kuat. Biarkan Tuan Chen pergi, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Xuan Bin menatap Lin Kevan dan dua orang lainnya lalu berkata dengan suara dingin. Sementara mereka berbincang-bincang, orang-orang lainnya telah bersiap untuk bertarung. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, siap beraksi kapan saja. Melihat pemandangan ini, Lin Kevan sedikit tertegun, lalu dia tertawa. Dia berada di alam transformasi abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di alam Mahayana ini berani menghentikannya untuk menyelamatkan Chen Ping. Apakah kamu tahu siapa aku? Lin Kevan bertanya. Pangeran keempat kota matahari bulan, kata Xuan Bin. Karena kau tahu bahwa aku adalah pangeran kota matahari dan bulan, kau masih berani menghentikanku. Apa kau ingin mati? Apakah kota matahari bulan kita sudah tak lagi punya gengsi di matamu? Lin Kevan mengerutkan kening, dan niat membunuh mulai muncul di matanya. Dia tidak tahu kapan kota matahari bulan mereka telah kehilangan semua daya tangkalnya. Biarkan Tuan Chen pergi, kita akan segera minggir, kalau tidak kita akan bertarung sampai mati. Xuan Bin tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan matanya penuh dengan semangat juang. Apa hubunganmu dengan Chen Ping? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Lin Kevan tidak mengerti, siapakah Chen Ping di antara para kultivator ini. Itu sepadan dengan usaha mereka. Tidak apa-apa, hanya saja Tuan Chen memberi terlalu banyak, dia sekarang adalah dewa kekayaan kita. Kamu boleh mengambil orang tuaku, tapi kamu tidak bisa mengambil dewa kekayaan kami. Setelah Xuan Bin selesai berbicara, dia menoleh ke gadis di belakangnya yang mengenakan rok panjang berwarna kuning muda, bertubuh indah, dan berambut hitam dan berkata, Hua Mei, siapkan formasi, jangan biarkan mereka kabur. Gadis itu mengangguk, telapak tangannya menghadap ke langit, menggumamkan sesuatu, dan dalam sekejap, sebuah penghalang formasi yang terlihat dengan mata telanjang perlahan muncul dalam jarak 100 mil. Lin Kevan mengerutkan kening, aku tidak menyangka kalian membawa seorang ahli formasi. Bebaskan Tuan Chen. Ini peringatan terakhir, Hyun Bin berkata dengan wajah dingin. Persetan denganmu, aku memberimu wajah, sekelompok kultivator Mahayana, kamu masih begitu sombong. Lin Kevan marah, meskipun pihak lain memiliki ahli formasi, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia berada di alam transformasi abadi. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi para kultivator Mahayana ini, bukankah itu akan sangat memalukan? Baiklah, ini salah paham. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya berbicara. Alasan mengapa dia tidak berbicara tadi adalah karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Xuan Bin dan yang lainnya. Tuan Chen, bukankah orang-orang dari kota Sun Moon ini berencana membawa Anda ke kota Sun Moon untuk membalas dendam? Hyun Bin bertanya. Xuan Bin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Chen Ping memukuli Lin Kedong. Dilihat dari karakter kota Ryue, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Chen Ping. Salah paham, aku hanya mengikuti mereka ke Sun Moon City. Mereka tidak ingin menangkapku. Sekarang mereka bertiga sama sepertimu, mereka semua telah bergabung denganku, jadi sebaiknya kalian berhenti bertarung. Chen Ping mengikuti Xuan Bin untuk menjelaskan. Mereka juga nongkrong bareng kamu. Hyun Bin tampak tak percaya. Bagaimanapun, Lin Kevan adalah pangeran keempat dari kota Sun Moon. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Chen Ping? Sekalipun Chen Ping memiliki latar belakang dan batu peri, mustahil bagi pangeran keempat kota matahari bulan untuk rela kalah dengan orang lain demi beberapa sumber daya. Uang membuat dunia berputar. Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Hyun Bin. Xuan Bin mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tersenyum kecil, lalu menarik kembali auranya. Tuan Chen, saya dan saudara ketiga saya akan mencarikan beberapa orang untuk Anda. Coba Anda lihat apakah Anda bisa menerima mereka. Xuan Bin berkata demikian,
Lalu Hua Mei yang baru saja merapal mantra berkata, ini adalah teman baikku, bernama Hua Yuying, seorang ahli formasi. Chen Ping melihat Hua Yuying, seorang ahli formasi yang telah berkultivasi hingga puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Itu memang tidak mudah. Anda harus tahu bahwa pada tingkat yang sama, kultivator biasa bukanlah tandingan master formasi. Nona Hua, singkirkan formasi itu. Chen Ping berkata pada Hua Yuying. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakan ini, Chen Ping merasa sedikit canggung. Mengapa gadis cantik ini memanggilnya dengan cara yang begitu vulgar? Gadis penjual bunga, bukankah ini iblis? Apakah menurutmu aku memenuhi syarat? Tanya Hua Yuying. Lumayan, kamu bisa jalan-jalan denganku. Chen Ping mengangguk. Aku ingin lebih dari mereka. Hua Yuying berkata, saya mengerti. Bagaimanapun, master formasi sangat hebat, kata Chen Ping sambil tersenyum. Sangat sedikit guru formasi di alam surgawi, dan guru formasi seperti ini yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 bahkan lebih langka. Saya ingin 100.000 batu roh abadi. Hua Yuying berkata. Hua Mei. Hyun Bin mengerutkan kening saat mendengarnya. Bukankah ini hanya mulut yang besar? 100.000 batu peri dalam satu mulut. Itu lelucon. Kau ingin 100.000 batu roh abadi. Itu butuh keterampilan sungguhan. Chen Ping tertawa. Inilah kemampuanku yang sebenarnya, kata Hua Yuying. Lalu dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan formasi di sekelilingnya mulai menyusut dengan cepat. Semua orang merasakan penindasan, tekanan dari jalan yang hebat. Anda harus tahu bahwa semua orang yang hadir, kecuali Chen Ping, adalah kultivator tingkat 9 di alam Mahayana. Bahkan mereka merasakan penindasan, yang menunjukkan bahwa formasi ini sangat kuat. Chen Ping melihat penampilan Hua Yuying dan tersenyum tipis, lalu berkata, keterampilan sepele seperti ini tidak bernilai 100.000. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan seberkas cahaya putih langsung mengenai formasi. Dengan kata lain, pada saat kontak, formasi besar itu tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Hua Yuying tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Ini. Hua Yuying membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah formasi terbaiknya. Bagaimana itu bisa rusak dalam sekejap mata? Lin Kevan, Xuan Wu dan yang lainnya juga melihatnya dengan tak percaya. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Chen, Anda sangat hebat. Apakah Anda juga seorang master formasi? Mo Saiying bertanya dengan tergagap karena terkejut. Aku tahu sedikit. Chen Ping tersenyum rendah hati. Setelah mendengar ini, Hua Yuying hampir muntah darah. Hanya dengan mengetahui sedikit, dia menghancurkan formasi terkuatnya. Kakak ipar, kamu tidak hanya bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, tetapi kamu juga seorang apoteker dan ahli formasi. Apakah ada yang tidak kamu ketahui? Lin Kevan sepenuhnya diyakinkan oleh Chen Ping. Tentu saja. Melahirkan anak tidak akan. Chen Ping tersenyum bercanda. Tidak apa-apa, biarkan adikku melahirkan 10 atau 8 anak. Jangan sia-siakan gen baikmu, kata Lin Kevan dengan penuh semangat. Xuan Bin dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa menjadi saudara ipar Lin Kevan. Tuan Chen, ketiga orang ini juga merupakan guru Mahayana tingkat 9 yang kuat yang datang untuk mencari perlindungan kepada Anda. Karena identitas ketiganya agak istimewa, tidak nyaman untuk menunjukkannya kepada orang lain. Hyun Bin menunjuk ketiga pria kuat misterius berjubah hitam. Ketiganya mengenakan topeng dan wajah asli mereka sama sekali tidak terlihat. Tidak masalah, ikuti aku. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Aku memperlakukan semua orang sama. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, ya, Tuan Chen benar-benar memperlakukan semua orang secara setara. Mo Saiying buru-buru mengangguk setuju. Benar sekali.
Huas Hang Weng juga mengakui. Lagi pula, Chen Ping baru saja memperlakukan mereka berdua dan Lin Kevan secara setara. Ada juga Chang Yue, seorang kultivator fisik yang terkenal. Tubuh fisiknya tak terkalahkan dan sangat kuat. Tidak ada senjata ajaib yang dapat melukainya. Hyun Bin menunjuk seorang pria parubaya kekar dan berkata, "Tubuhku telah terbakar oleh api dan ditebas oleh ribuan pedang. Baru saat itulah aku mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli senjata sihir atau senjata apapun itu, ia tidak bisa." Engah. Sebelum Chang Yue bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menerobosnya. Pedang pembunuh naga menusuk beberapa inci ke tubuh Chang Yue, dan darah langsung mengalir keluar. Ini tidak akan berhasil. Chen Ping menghunus pedang pembunuh naga. Setiap orang, Chang Yue melihat luka di tubuhnya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba menangis.